Baik Teknika Muda, pada sesi webinar ini saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu yang akan memandu diskusi kesempatan hari ini nanti. Beliau bernama Widyasmoro, tempat tanggal lahir Cilacap 5 November 1983, alamat Perum Bumi Viratama 2, Argomulyo Sedayu Bantul, Dok DIY. Pekerjaan beliau adalah dosen jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian, riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama, Departemen Ilmu Komputer dan Informasi Rekayasa Universitas Asia pada tahun 2009. Yang kedua, Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2007. Dan tentunya banyak sekali pengalaman beliau di bidang komunikasi dan broadcasting. Bapak Widyasmoro bergabung pada proyek penelitian, salah satunya sebagai investigator utama dalam proyek implementasi penyidik kepala radio komunitas broadcasting berbasis pendidikan pada tahun 2020. Selain itu, Bapak Widyasmoro aktif dalam membuat jurnal ilmiah. Salah satu jurnal terbarunya yaitu Survei Komprehensif Kinerja Jaringan Seluler dari Perspektif Pengguna. Studi kasus di titik 0 km tahun 2020. Bapak Widyasmoro juga sering berpartisipasi dalam kegiatan forum ilmiah dan seminar skala internasional. Salah satunya adalah konversi virtual Learning Express pada tahun 2020. Dan untuk itu kita sambut saja langsung moderator kita, Bapak Widi, kami persilahkan. Tes. Sudah ya, sudah masuk. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Panitia Mataf Teknik 2021 dan terima kasih kepada MC yang telah memperkenalkan saya ya sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa Teknika Muda Fakultas Teknik UMY 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Terutama kepada mahasiswa baru ya di Fakultas Teknik UMY 2021 ini yang pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung ya khususnya di webinar ini ya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baik, saya senang sekali pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk berada di tengah-tengah mahasiswa baru ya, teknik, Fakultas Teknik pada tahun ini ya, jadi merasa muda muda lagi, tapi memang masih muda ya. Ya, pagi hari ini saya bertindak sebagai moderator ya dalam sesi webinar dengan tema peran Teknika Muda menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kalau UMY itu terkenal dengan tagline. Ya banyak tagline-nya ya, unggul dan islami ya. Salah satu yang paling menarik adalah muda mendunia ya. Sehingga mahasiswa baru teknik ini menjadi Teknika Muda mendunia ya. Mudah-mudahan nanti berkiprah di dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Dan salah satu public figure yang kita datangkan pada kesempatan pagi hari ini ya, sebagai contoh, sebagai tokoh ya, sebagai ya role model gitu. Telah hadir bersama kita adalah seorang aktivis ya mungkin ya, aktivis perempuan ya, tokoh perempuan di Indonesia
termasuk yang salah satu yang populer ya. Kemudian juga beliau ini ya aktivis di bidang sosial, pengembangan desa ya, terutama desa tertinggal, aktivis tentu saja karena pengembangan desa tertinggal sehingga aktivis ekonomi juga ya, pemberdayaan ekonomi. Kemudian beliau juga sebagai motivator ya, sebagai entrepreneur ya. Beliau ini pendiri dan ya CEO mungkin ya dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK. Jadi entrepreneur, CEO ya, sosiopreneur. Jadi peran beliau ini banyak, sekaligus juga sebagai ibu dari anak-anak beliau ya kan. Jadi perannya banyak sekali ya. Jadi beliau ini kalau boleh dibilang adalah sosok Kartini zaman now ya, Kartini zaman now, Sri Kandi zaman now ya. Kalau Kartini zaman dulu itu salah satu istilah yang terkenal apa? Habis gelap terbitlah terang ya. Dengan mempromosikan pendidikan pada waktu itu ya. Kartini zaman dulu. Kartini sekarang, Kartini zaman now yang bersama dengan kita Ibu Tri Mumpuni. Beliau ini juga sangat cocok sekali ya. Kalau kita sematkan tagline tadi, habis gelap terbitlah terang, karena apa? Karena beliau itu memang menerangi desa-desa. Banyak desa di Indonesia sudah diterangi dengan salah satunya berkat jasa beliau ya. Kurang lebih sudah sekitar 80 desa ya diterangi dalam arti sesungguhnya ya, dengan adanya elektrifikasi ya, atau penerangan, program penerangan di daerah tertinggal dengan penerapan teknologi tepat guna, yaitu PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, jadi beliau ini sudah sangat dikenal sebagai aktivis socio-entrepreneur ya di bidang socio-economic development dengan penerapan teknologi tepat guna ya di desa. Peran beliau sudah malang melintang dari Aceh sampai ke Papua ya. Jadi PLTMH yang didirikan oleh beliau bersama dengan masyarakat sekitar sudah ada di seluruh Indonesia, kurang lebih menurut data itu sekitar 80 lebih ya. PLTMH sudah diinisiasi. Beliau ini tidak hanya di Indonesia terkenal, tapi juga sering diundang di forum-forum internasional seperti World Economic Forum ya. Dan pernah disebutkan oleh Presiden Barack Obama, Presiden Amerika ke-44 ya di salah satu konferensi internasional tentang climate change ya, kalau nggak salah. Beliau disebutkan. Kemudian beliau juga ketemu tokoh-tokoh dunia seperti Pangeran Charles dan lain-lain. Nah, ya saya kira kalau kita baca CV-nya akan sangat panjang sekali nanti ya. Mungkin saya akan singkat saja memperkenalkan Ibu Tri Mumpuni, pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Direktur Eksekutif IBK, Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Beliau lahir di Semarang 6 Agustus 1964 ya. Ya, sudah cukup ini ya, umurnya sudah di atas 50 tapi semangatnya sangat muda sekali ya, bahkan mengalahkan kita-kita yang muda ini. Semangat beliau luar biasa. Pendidikan beliau dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Sosioekonomi, lulus pada tahun 1991 ya. Dan juga beliau pernah mengikuti mungkin training atau pendidikan ya, Energy dan Sustainable Development International Session di Universidad de Costa Rica 92, Trade and Sustainable Development Course ya di Chiang Mai University di Thailand tahun 93, kemudian juga Leadership for Environment and Development pada tahun 93 sampai 95 ya. Beliau aktif di organisasi sampai dengan saat ini seperti menjadi anggota Dewan Penasihat Yayasan Kopernik
anggota Dewan Nasional Sumber Daya Air, anggota Masyarakat Kelistrikan Indonesia, anggota Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Pengalaman beliau juga sudah tidak perlu diragukan lagi ya, sudah malang melintang di Indonesia dan di dunia. Seperti pengalaman beliau di National Platform Co-Chair ya, Partnering for Green Growth and Global Growth ya, dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ya. Kemudian anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian juga tenaga ahli Patriot Desa Jawa Barat tahun 2018 sampai 2020, juga pernah menjadi staf ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral tahun 2015 sampai 2016. Penghargaan yang sudah diperoleh oleh beliau itu juga tidak hanya penghargaan dalam negeri, itu sudah pasti ya, tapi penghargaan internasional ya. Ini sudah banyak ya. Terakhir beliau menjadi salah satu most influential Muslim scientist tahun 2020 oleh Royal Islamic Strategic Studies Center. Ya, beliau dinobatkan sebagai salah satu dari 22 ya wanita Muslim ya yang paling berpengaruh di dunia ya tahun 2020. Juga ASEAN Social Impact Award tahun 2018, Islamic Development Bank Women Contribution Development tahun 2013, Women Change 2013 dari Kedutaan Besar Amerika di Indonesia, Global Peace Award Outstanding Social Entrepreneurship tahun 2012, Ashdin Award 2012 ya, dan masih banyak penghargaan yang lain. Mungkin itu hanya beberapa yang terakhir saya sebutkan. Baik, sebelum kita mulai dengan motivasi dan sharing ilmu ya dari Ibu Tri Mumpuni ini, mungkin ada sedikit video yang ingin diputar terlebih dahulu untuk lebih mengenal Ibu Tri Mumpuni. Mungkin panitia bisa memutar video. Dengan gembira karena Indonesia merdeka dari 70-an tahun yang lalu, tetapi belum kami rasakan bantuan seperti ini dari lembaga IBK yang membantu kami untuk mendapat penerangan yang leluhur kami tidak pernah impikan, bahwa hari ini kami dapat satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa untuk kami Kecamatan Kaung Eti, Desa Kambatagundong. Pertama, dari keberlanjutan yang dari strategi IBK adalah pada fondasi sosial, di mana masyarakat menjalin hubungan antar sosial masyarakat secara utuh dengan ada aspek partisipasi aktif dalam bentuk pembangunan gotong royong maupun pengelolaan secara bersama, sehingga mereka punya kesadaran untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling membuka transparansi, dan juga saling mengkritisi maupun memberikan saran untuk hal yang lebih baik. PLTMH ini tidak sekedar kita ngomong tentang teknis, tapi juga non teknis. Bagaimana kita bicara tentang manusia, bagaimana masyarakat setempat itu merasa memiliki dengan kegiatan ini, dengan program ini, karena itu menjamin bagaimana ini nanti bisa berlanjut.
Baik, tadi sedikit video perkenalan ya, apa yang kiprah yang sudah dilakukan oleh Ibu Tri Mumpuni ya, itu hanya satu dari banyak kiprah beliau ya, salah satunya di wilayah Sumba ya, Nusa Tenggara Timur. Sehingga tadi kita bisa lihat bahwa peran beliau itu konkret ke masyarakat, penerapan teknologi, PLTMH, bagaimana kemudian latar belakang seperti apa, kemudian perkembangannya seperti apa sekarang, dan lain-lain. Kita akan mendengar langsung dari Ibu Tri Mumpuni sebagai narasumber utama kita pada pagi hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Tri Mumpuni untuk sharing ilmu kepada kami semua, teknika muda mendunia dari UMY, Fakultas Teknik UMY, kurang lebih sekitar 45 menit. Monggo Ibu Tri Mumpuni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa Bu, jelas. Saya bersyukur ya bahwa pagi ini punya kesempatan untuk bersama anak-anak saya. Biasanya kalau tidak ada COVID ini saya sering hadir lah ke universitas kalian gitu ya. Dan itu menyenangkan sekali berada di Jogja gitu. Jadi ini karena kebetulan sedang ada musibah internasional, mau tidak mau ya sudah kita bertemunya lewat daring saja. Meskipun begitu tidak mengurangi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, dan saya berharap apabila nanti anak-anak ingin gitu ya, ingin punya kesempatan lebih jauh gitu bisa datang dan hadir di tempat kami. Harapan saya seperti itu. Jadi ini pertemuan pertama saja. Selain dulu dengan kakak-kakak kelas kalian. Baik, saya mungkin terima kasih moderator ya. Harusnya nggak usah dibaca lah, itu semuanya duniawi banget tapi panjang gitu. Terima kasih sudah memberi yang terbaik. Dan sekarang mungkin saya bisa share sehingga nanti punya kesempatan banyak untuk diskusi. Karena saya lebih senang kalau anak-anak nanti kritis bertanya gitu ya. Jadi ingat sama ibunya Einstein itu, setiap kali Einstein pulang sekolah ditanya selalu, Albert, did you ask a good question today? Ya. Apakah kamu bertanya pertanyaan yang bagus hari ini? Karena pertanyaan bagus itu berasal dari jiwa dan otak yang bagus. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa banyak bertanya. Terima kasih, saya share langsung ya Pak Moderator, terima kasih. Ini harus dicari. Oh, oke, baik. Maaf Pak, ini karena gaptek, mungkin saya buka dulu file ini ya. File apa? File saya. Minta maaf, ini biasanya ada yang menyiapkan, tapi sekarang ini semua pada sibuk menyiapkan Patriot Energi. Sebentar, sudah saya beri nama sih. Saya beri nama tadi itu Universitas ini bener ya, Universitas Muhammadiyah kan ya? Betul Bu. Universitas Muhammadiyah. Oke, saya langsung aja dicari di sini ya. Karena kok Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah. Mataf. Nah, ini adanya di dokumen. Sebentar ini maaf banget, ini harusnya tadi Nadia, maaf ini tolong aku dong dicariin Universitas Muhammadiyah. Tadi sudah aku buat pagi-pagi, aku suruh nyimpen untuk mau saya share PPT. Oh ini peran teknika muda, sorry. Oh iya, saya salah melihat ya. Maaf ya Pak ya, maaf moderator dan anak-anak semua. Betul Bu. Maklum sih nenek-nenek ini jadi nggak gitu. Ini harus dibuka dulu satu persatu atau gimana ya? Nggak usah ya. Oke, baik Pak. Sebentar, ini kalau sharing. Oh oke. Ini kok jadi banyak banget ini ya filenya. Oke, satu-satu mungkin. Presentasi UMY. Apakah sudah bisa dilihat? Belum Bu. Sampun Pak? Belum Bu.
Anak-anak semua sudah ngeliat belum? Share. Mungkin diklik aja Bu, diklik. Saya harus tanya yang ngerti ini. Diklik gimana Pak? Ini. Oh, oke. Ini sudah, tapi kok aku belum. Bentar Pak ya, maaf. Ini saya kecilin lagi dulu si ini presentasi UMY. Udah saya buka loh. Terus share. Kembali ke Zoom-nya Bapak. Ke Zoom tadi ini ya. Ke Zoom terus aku harus melihat apa ini. Maaf. Ini bukan ini. Saya mau gedein lagi gimana Pak? Ini kan saya kecilin tadi Bapak. Oh iya. Saya gedein. Belum muncul ya? Kebetulan di sini belum muncul ya Bu. Atau mungkin dikirimkan bisa ke panitia, nanti bisa di operator oleh panitia Bu. Kenapa? Bisa dikirimkan ke operator panitia Bu, nanti biar apa? Oke, baik. Saya mau kembali ke ini aja, kembali ke Zoom. You trying to share screen. Terus ini gimana ya? Saya ini deh Pak, Bismillah. Saya ulang ya. Awal, biar nggak saya kirim ke panitia juga nggak apa-apa, tapi aku nggak tahu caranya ngirim. Lebih parah lagi nih, nggak tahu caranya ngirim. Ini ada tulisan share. Pak, minta maaf 1 menit saja. Saya telepon deh biar ada yang datang dari kantor ke sini. Iya Bu, tidak masalah Bu. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal udah saya siapin tadi jam 8 itu. Gampang Bu, sudah Ibu tinggal nyeklik. Apa yang diceklik? Ini kalau nenek-nenek gaptek itu begini ya. Oke. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini saya mau kembali ke Zoom yang semula saja sebetulnya, itu kalau udah gitu enak bisa. Di kantor pada sepi banget ya. Maaf Anggun, aku ngalami kesulitan nggak bisa share. Tolong dong kamu lari cepet ke sini ya. Baik. Oke, baik. Sementara nunggu, jadi begini. Tadi itu film itu menunjukkan Sumba, ya. Sumba pertama kali kita datang ke Sumba itu tahun 1999 dan kita datang karena memberi akses air bersih. Tahun 99 anak-anak nggak tahu udah lahir apa belum ya, tapi bisa dibayangkan di sana itu saya sungguh sangat shock dan kaget karena waktu datang ini saya stop dulu ya, belum sama sekali bahwa ada air bersih, ada apa gitu ya. Akhirnya kita memperkenalkanlah air bersih itu ke mereka. Maaf ini kok saya sudah bisa share, share sound, share optimize. Bisakah sekarang? Sudah Bu, sudah. Sampun, oke baik. Nah ini peran teknika muda, di dalam ini ya. Di dalam menuju Indonesia emas, kita kan harusnya tahu juga gitu loh, seperti apa sih yang kita harapkan generasi ke depan itu. Oke. Kita tentunya berharap anak-anak teknik ini akan mengisi masa depan Indonesia. Karena kalau kita melihat negara-negara maju itu, mereka minimal punya 6 juta engineer. Akhirnya bisa. Terima kasih. Kita bicara sekarang ini yang ada urusannya dengan Republik Indonesia. Ini negara kalian semua, negara kita. Ada 92 pulau terdepan di semuanya. Negara kita ini besarnya seperti Irlandia sampai dari Dublin ke Ankara. Kita punya
Indonesia 200, sekarang 270 juta penduduk. Ini masih lama ya. Terus kemudian kalau kita bicara soal terlistriki gitu ya, anak-anak teknik tahu pasti. Yang namanya terlistriki, definisi yang kita pakai adalah harusnya 24 jam menerima listrik. Tapi ya kita itu seperti biasa, kalau PLN baru masuk ke kelurahan udah masuk bisa listrik. Nah repot. Padahal belum. Nih, seperti ini. Kita ini nih belum lama ini di sekitar di daerah Lampung. Padahal Lampung kan ya nggak tahu ya kalau di Lampung sangat bisa dikirim sama anak-anak. Yang kebetulan lulusan anak-anak teknik. Tadi di Lampung, di Kalimantan kita kirim di Kalimantan, di Papua, ini di Timor gitu ya. Di sini pasti sedih banget sebetulnya kalau kita melihat situasi ini. Tapi ya ini tugas kalian semua nanti untuk mampu membawa listrik buat mereka. Jadi yang penting itu mengabdikan kemampuan pikir atau ilmu kita sehingga yang dikasih oleh Allah itu bisa kita bagi kepada banyak pihak. Kalian bersyukur di Jogja itu enak, apa-apa ada fasilitasnya luar biasa gitu ya. Bayangkan kalau hidup di Timor ini, dia udah bahagia nih karena 17 Agustus dia lari-lari memperingati kemerdekaan kita. Tapi mau nyari apa di sini sebetulnya? Tapi justru inilah kehidupan yang sebetulnya harusnya mampu kita pahami. Oke. Oleh karena itu tugas kita sebagai umat manusia melakukan transformasi sosial dan budaya. Apalagi mahasiswa yang sudah mendapatkan privilege dari Gusti Allah untuk bisa kuliah. Pemberdayaan masyarakat itu menjadi kegiatan yang harusnya atau menyatu dalam diri kita. Kalau kita bicara listrik, kita bicara logika, ini ada gambar otak gitu ya. Kalau kita bicara pemberdayaan masyarakat, kita bicara dengan hati. Karena tanpa hati yang cukup sepertinya kuranglah kita bisa berempati dengan kondisi masyarakat kita yang tersebar ini. Kalau di atas itu menggunakan logika, kita akan jadi bos, kita tuan atau raja. Kalau di bawah kita bersama masyarakat akrab, kita menjadi bapak atau ketua. Nah, ini mahasiswa dan mahasiswi di sini yang hadir siang ini, kalau dilihat dari strata sosial bangsa, kita lihat coba. Penduduk Indonesia itu baru 4,73% yang ijazahnya di atas SMA. Masuk kalian berarti kan? Dan posisi kalian tuh kalau kita bicara dari piramida penduduk Republik ini ya berada di posisi paling atas, kan? Bayangkan. Sementara jurang miskin dan kaya atau koefisien Gini ratio kita ini sudah mendekati angka yang sangat menyedihkan yaitu 0,43. Artinya sudah sangat repot. Repotnya itu kalau nggak dibendung ya jumlah yang kaya semakin kaya sekali, yang miskin semakin miskin banget. Itu tidak adil karena Indonesia ini sebuah keluarga. Jadi harusnya jurang itu pelan-pelan disunahkan gitu kalau sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang sebagai anak muda mau kemana? Hidup kalian diarahkan. Allah sudah memberi rahmat kepada kalian berada di puncak piramida kehidupan bangsa ini. Apa yang dapat kalian lakukan? Pilihannya sih macam-macam. Berbagi, memanfaatkan ilmu untuk komunitas di sekitar kalian berada, atau bekerja memanfaatkan ilmu untuk mendapat penghasilan. Anda dibilang risk taker kalau berbagi itu karena memang repot ya, nggak gampang gitu loh. Hidupnya nggak, ya ketidakpastian itu sunatullah, kalian jalani benar-benar di situ. Sementara kalau bekerja kan pasti ada yang membayar gitu ya. Apalagi jadi pegawai negeri juga udah jelas gajinya berapa dan sebagainya. Itu sebagai safe player di sini. Kalau berbagi itu kita jadi ingat Bung Karno dulu lulus sebagai sarjana dari ITB, dia ditawari sama Belanda, dia nggak mau, saya ingin memerdekakan bangsaku. Mungkin kalau Bung Karno menerima waktu itu kita juga belum merdeka ya, tahun 45 itu. Dia menjadi pejuang kemerdekaan bangsa.
waktu itu. Kalian juga bisa sekarang ini karena kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari jurang kemiskinan. Ya. Ini kegiatannya sering disebut sebagai socialpreneur atau non bisnis sosial. Sementara kalau kita menjadi entrepreneur juga boleh-boleh saja sih. Kita ngitungnya selalu net present value, internal rate of return, gitu. Ini anak ekonomi tahu. Tapi kalau kita hanya berpikir soal apa ya untuk aku, berapa ya penghasilanku dan sebagainya, kita bisa menderita yang namanya empathy deficiency human disorder. Jadi kita ini bisa menderita ya, kehilangan empati. Repot sudah begitu. Ini generasi penerus mencari kesenangan hidup, ya. Kadang-kadang kalau kita lupa, kita bisa menjadi pribadi yang oportunis dan hedonis. Tentunya kita karena dirahmati Allah ya berusahalah untuk menjadi pejuang bagi bangsa kita. Ini yang sebetulnya saya ingin anak-anak nanti tolong direnungkan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, saya akan share peta perjalanan hidup pemuda Indonesia. Coba kita lihat di sini. Nih, kita dengarkan. Pidato Rektor UGM Dies Natalis tahun 2013, kita tidak berdaulat dalam teknologi, kita tidak berdaulat dalam bibit, kita tidak berdaulat dalam mesiu, kita tidak berdaulat dalam pangan, kita tidak berdaulat di dalam energi, kita tidak berdaulat dalam obat, kita tidak berdaulat dalam industri, obat hanya peracik, industri hanya perakit, kita kehilangan banyak kedaulatan. Nah, saya menuding apa yang kau ajarkan kepada para mahasiswamu. Kok mahasiswamu jadi kayak begini dan tidak melihat bahwa sekarang itu keadaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tidak melihat bahwa tanpa kedaulatan itu memalukan. Kok tidak ada yang kerasa itu? Saya kira universitas berhentilah ya menyibukkan diri dengan embel-embel world class university, research university, whatever. Ya, bagi saya itu semua hanyalah cerminan dari neokolonialisme. Dan jangan-jangan memang kenyataannya seperti itu ya, bahwa pada dasarnya ya perguruan tinggi di Indonesia ya selama ini berperan sebagai pusat pengkaderan agen-agen kolonial. Ini yang membuat kita tuh sangat sedih ya. Allah memberi kita ini tahun 2012, walaupun sekarang blok rokan sudah dibeli oleh Pertamina, tapi sebetulnya kan di situ sangat politis banget. Bagaimana bendera Indonesia itu dikibarkan di blok-blok yang oleh Allah ada di Indonesia. Tapi ternyata benderanya masih bendera luar sana. Nah, kita ini kan sudah lulus dari sarjana. Tentunya menjadi pemuda profesional, sarjana profesional. Seperti apa? Sarjana profesional itu ya nanti Anda lulus itu menjadi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Karena mendapatkan pendidikan formal sehingga Anda punya kemampuan sebagai orang yang memiliki sesuatu untuk memberikan jasa atau memberikan layanan sesuai protokol dan peraturan agar menerima imbalan sebagai upah atas jasanya. Oke? Jadi rezeki untuk kehidupan sehari-hari itulah yang kemudian ya didapatkan setelah kita bekerja. Kita disebut sebagai pekerja. Ya ini sebagai anak-anak Muhammadiyah pasti lebih tahulah ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oke, rezeki. Sementara kita ini kan tadi peta perjalanan hidup. Kita ingin di patriot. Patriot itu siapapun bisa menjadi patriot. Orang yang berjiwa kuat dan mencoba hal-hal baru ya dalam kehidupan ini gitu.
Sehingga ini share ini, kebetulan kita membuka kegiatan-kegiatan untuk anak-anak muda. Itu intinya bagaimana kita melatih empati kita, melatih pribadi untuk berpikir jernih, luas, dan bebas. Kalian tuh harusnya begitu, teliti dan dalam kalau melihat persoalan, berpihak pada rakyat. Teknika muda inilah yang kita harapkan memiliki ini semua. Kalau berpikir jernih, spektrumnya luas dan bebas, nggak usah terkotak-kotak. Melihat sesuatu itu dengan teliti. Kalau nggak ada bahaya kan, mobil kalau nggak teliti nanti ya toto nanti remnya blong gitu, bagaimana kalau ya. Dan dalam, jadi core-nya sampai ke core-nya dapat. Dan selalu harusnya berpihak kepada kaum yang termarginalkan. Oke? Setelah itu saya mau share di sini 1 tahun penempatan itu tahap pertama. Ini sebetulnya Anda bisa jalani sendiri. Anda berada di mana gitu ya. Karena Anda sebagai sarjana, Anda pasti punya kompetensi keteknisan. Kompetensi kejuangan ini harus Anda latih, ya. Kompetensi kerakyatan itu bagaimana Anda bisa menjadi ya, sarjana yang berada di sepatunya rakyat dan punya kompetensi keikhlasan. Anda menjadi anak bangsa yang cerdas dan bersemangat meninggalkan zona nikmat kehidupan pribadi, berjuang bersama rakyat kecil, mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini baru disebut sebagai pemuda atau patriot. Coba kita lihat, ya. Ini tahu ini apa gitu ya, voltmeter. Pasti juga tahu, ini kebetulan pas banget ini ya, ini ampere meter. Kemudian Anda dibekali logika. Ini P, V kali A. Power itu volt kali ampere. Nih, anak-anak profesional udah hafal lah, hal biasa kayak gini. Terus kebetulan kita di bidang tenaga listrikan, jadi pasti power itu volt kali ampere. Tapi coba, apakah pendidikan formal mengajarkan yang satu ini? Ya, Anda juga punya A, tapi bukan ampere, tapi kesadaran atau awareness. Awareness itu didapat kalau kita banyak mendengarkan. Ya, orang itu makanya kenapa Allah ngasih telinga 2 dan mulut hanya 1, karena kita diminta untuk banyak mendengar dan bicara seperlunya. Artinya apa? Kita tidak mesti mengatakan semua yang kita tahu. Tapi kita harus betul-betul tahu kalau kita ingin mengatakan sesuatu. Itu kuncinya di situ. Sehingga nggak ada hoax-hoax itu nggak akan ada. Dan Anda sebagai anak muda wajib punya visi. Kira-kira nanti negeri ini mau diapakan, aku harus berkontribusi di mana, ya, menjadi apa, sehingga visi yang ingin saya raih itu nanti bermanfaat buat negeri ini. Ini hanya dengan hati kita bisa merasakan itu, tetapi jangan kaget. Lihat ya, hati ini dilandasi oleh cara berpikir yang benar, sehingga P tadi adalah passion atau greget yang berisi sebuah visi dan kesadaran kalian. Nah, ini buka sendiri saja ya. Ada tuh di Quran, An-Nahl sama Al-Hajj. Inilah pedoman hidup kita sebagai Muslim. Nah, kalau di dalam logika kita itu juga dibarengi dengan kolbu. Otak dipakai untuk mikir, hati untuk merasakan, dan ini kita jadikan satu. Sehingga jelas banget bahwa passion, greget, atau segala sesuatu yang kita cintai, yang kita kerjakan itu dengan visi yang jelas dan kesadaran yang tinggi. Ini Anda pemuda profesional, ini Anda pemuda patriot. Di sini Anda menerima imbalan sebagai upah atas jasa-jasa yang diberikan. Di sini Anda mengejar kemuliaan. Ya, silahkan dibaca. Mengejar kemuliaan itu rezeki pasti datang sendiri. Itu janji Allah loh ya, bukan
kita Jadi di sini Anda akan dibilang bapak atau ketua gitu ya, di sini hanya menjadi tuan atau raja. Oke, ini sedikit saya tambah lagi. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati atau kolbu agar kamu bersyukur. Sehingga hati itu diolah karena pendidikan formal itu mengisi otak kita banyak. Tapi hati kita memang kita harus mencari sendiri. Inilah nanti akan menjadi pribadi yang sempurna. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang ada di kepala, tetapi yang buta adalah hati atau kolbu yang ada dalam dada. Ini lihat sendiri nanti di Al-Hajj, ya. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran untuk memperbaiki akhlak dan amalmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa saya ingin banget ini berada di hati anak-anak Indonesia? Karena sekarang orang-orang hebat itu sudah banyak, tapi orang hebat yang menggunakan kolbu, menggunakan hatinya itu yang kita kekurangan. Sehingga kita lihat kondisi secara nasional sedih banget kan? Uang untuk rakyat miskin, BPJS atau bantuan tunai langsung atau apapun lah namanya dalam COVID yang menyedihkan ini justru malah disalahgunakan. Padahal mereka itu harusnya pemimpin-pemimpin yang amanah yang satu langkah masuk surga gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Nanti saya akan share juga film, nanti harus saya cari. Tapi ini film ini mengirim anak-anak seperti kalian ya, betul-betul hidup dengan rakyat desa untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Belum tentu semuanya mau loh, karena ini daerah-daerah terpencil Papua, perbatasan Indonesia dan Kalimantan. Kita lihat film ini. Gerakan ini akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan yang memang sifatnya ada di remote area, tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Mereka punya dan mau berkorban meninggalkan zona nikmat yang mereka rasakan selama ini untuk hidup mati bersama masyarakat. Indonesia, lapor siswa Brian sebagai komandan upacara beserta 79 siswa. Indonesia siap menghadapi upacara pelantikan. Laksanakan. Lihatlah dimanapun, peristiwa apapun, sejarah apapun, maka hanya idealisme yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersulit. Dan Anda semua memilih jalan idealisme itu. Ini artinya, selesai dari proses ini, Anda akan punya bekal sebagai pejuang, sebagai patriot yang mampu menyelesaikan masalah-masalah tersulit dalam bidang apapun. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih. Anda semua telah memilih jalan idealisme, dan mari kita jaga sebaik-baiknya. Selamat berjuang, selamat bertugas di tempat masing-masing. Insya Allah Tuhan meridhoi kita semua.
berada di antara rakyat yang sengsara. Harus berbuat sesuatu dengan apa yang telah kau miliki. Kau harus menolong mereka. Maka rakyat akan bangga padamu. Kemanapun kau pergi, mereka akan menceritakan tentang dirimu. Oleh sebab itu, aku berkata padamu, pilihlah jalan ini. Ini bukan anak muda mencari kesibukan. Ini sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Ini adalah perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan yang menjadi ruh dan jiwa dari Patriot Negeri ini, gitu ya. Dan Patriot Negeri itu bisa siapa saja, termasuk kalian semua, dengan jalan yang berbeda-beda. Ini sebuah analogi yang kita share, kita beri kepada anak-anak, agar kalian menjadi seorang teknika yang betul-betul mampu berkontribusi membaik untuk Indonesia menjadi negara yang kita harapkan, Indonesia emas. Dan buat kita, desa itu perlu orang-orang seperti kalian. Karena kalau menjadi negara yang besar, Indonesia diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh dan megah. Dan itu diawali oleh desa-desa bagaikan batu bata yang kokoh yang nanti akan membentuk Indonesia. Batu bata kokoh yang membuat Indonesia itulah desa. Jadi kita semua perlu kalian. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Oke, jadi saya akan saya akhiri sharing saya di sini. Nanti dalam tanya jawab, kalau ada contoh-contoh lain yang diinginkan, saya bisa share kepada kalian semua. Kira-kira itu waktunya masih ada enggak? Atau kita bisa sekarang diskusi gitu? Moderator, monggo moderator. Oke. Terima kasih Ibu Tri Mumpuni telah memberikan sharing semangatnya kepada Teknika Muda Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada pagi hari ini. Luar biasa kiprah Ibu Tri Mumpuni, dan Ibu juga memberikan ya gambaran ya, visi ke depan. Jadi memang untuk menjadi seorang yang bermanfaat dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 ini, memang pemuda-pemuda di Indonesia termasuk Teknika Muda Fakultas Teknik UMY ini harus punya visi yang kuat bagaimana ke depannya. Dan tadi sudah dipaparkan, jadilah patriot negeri ya. Salah satunya tadi ada program Patriot Energi ya. Itu kebetulan di mana ya Bu? Di programnya itu. Bagaimana Pak? Program ini sebetulnya kita jalankan bersama dengan Kementerian ESDM karena memang sekarang ini kita masih banyak sekali perlu anak-anak muda seperti putra-putri dari UMY ini untuk dan mau ya dilatih 45 hari, merasakan penderitaan di hutan, tidak boleh makan, tidak dibekali apa-apa, hanya dibekali pengetahuan mana daun-daun yang boleh dimakan, mana yang enggak, tapi hanya 7 hari. Itu agar dia semakin kuat spiritnya dan kokoh semangatnya gitu ya. Tapi setelah itu nanti akan setahun Pak ditempatkan di Papua, di pulau-pulau terpencil yang semuanya belum punya listrik. Sarjana apapun bisa, karena kan intinya nanti begitu di lapangan dia akan memanfaatkan ilmunya itu untuk bersama-sama masyarakat. Tentunya ada bimbingan ya dari Jakarta agar desa tersebut bisa menikmati listrik. Itu Pak yang saya pikir. Programnya selama berapa lama ya Bu?
setahun. Oh, 1 tahun. Ya, ya, ya. Setahun, dan memang juga disokong ada kehidupan yang baik juga. Artinya ya kalau tinggalnya sih memang mungkin nggak, ya jelas nggak ada listrik, nggak ada air bersih, akses sinyal juga kadang sulit. Memang perlu benar-benar tekad yang kuat dan keikhlasan ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Tanpa itu ya masalah. Tapi kan kita dulu bisa merdeka, Pak. Betul. Kita dulu bisa merdeka, tidak ada Bank Dunia, tidak ada IMF, hanya dengan bambu runcing, gitu ya. Pendiri bangsa kita mampu membuat kita merdeka seperti sekarang, gitu. Bapak bisa bayangkan ya, kalau tekad-tekad anak-anak muda itu bisa seperti dulu zaman Bung Karno memerdekakan bangsa ini, wah saya senang banget. Pasti kita nggak terlalu khawatir lah, Indonesia ke depan itu luar biasa. Iya. Jadi tahun 2045 Indonesia emas kita harus bisa mandiri ya Bu ya. Insya Allah. Harus bisa mandiri. Kita harusnya sudah bisa ya. Ya. Baik. Saya kira ini waktunya kita bisa berdiskusi dengan Ibu Tri Mumpuni ya, untuk bisa mengelaborasi lagi. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin juga ingin Teknika Muda Fakultas Teknik ini mungkin ingin mengelaborasi tentang pengalaman dari Ibu Tri Mumpuni mungkin di Sumba atau di tempat yang lain, atau kedepannya programnya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita buka untuk diskusi, sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk peserta webinar ini dipersilahkan untuk bisa raise hand, untuk bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Tri Mumpuni, ataupun kalau memang tidak bisa lewat chat room, nanti kita akan bacakan. Monggo, ada 2 partisipan yang sudah tunjuk tangan itu Pak. Raise hand. Oke, pertama siapa? Mbak Anissa Hafizah. Ya, dipersilakan Mbak Anissa Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hafizah dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Ingin bertanya Bu, kan kita diharapkan oleh kedua orang tua untuk menjadi penerus, misalnya untuk biaya adik-adik sekolah atau kehidupan kedepannya. Apakah menjadi patriot seperti Ibu, misalnya pergi ke pedalaman terus membangkitkan listrik di sana, apakah ada gaji atau untuk memberi pengertian kepada orang tua, bagaimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini luar biasa, pertanyaanmu tuh mewakili. Ini mewakili nih Pak, betul-betul mewakili suara hati dari banyak anak-anak yang datang ke saya. Kalau Patriot Energi ini kebetulan memang dia mendapat gaji dan cukup besar gajinya, tapi harus mau berjuang bersama-sama dengan masyarakat di daerah terpencil ya selama setahun. Tapi selain itu sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang awalnya seperti yang kami rasakan. Awalnya itu memang sepertinya berat. Ini kalau Imam Ali itu mengatakan kita itu seperti jalannya mendaki dan berkeringat ya. Tapi setelah sampai di puncak ya itu yang saya rasakan sekarang gitu. Artinya tidak hanya materi yang kita dapatkan, tapi kita juga mendapatkan kasih sayang dari banyak pihak, kehormatan dari banyak pihak, dan hidup kita itu luar biasa bahagia, lahir batin ya. Kita harus ingatlah, khairun nas anfa'uhum linas ya. Sebaik-baik manusia kalau dia bisa memberi manfaat yang baik. Dan Anissa harus tahu, kalau kita mengurus kaum du'afa, jumlah mereka diciptakan Allah itu banyak. Doa mereka kepada Allah tidak bersekat, nggak usah khawatir. Barang siapa yang mengurusi kaumku yang du'afa itu, sebetulnya Allah akan mengurus hidupmu. Saya memikirnya begitu. Jadi jalani saja. Tapi saya sepakat bahwa memang orang tua harus diajak omong atas pilihan kita. Karena kan orang tua bilang, kamu punya adik, lo harus kamu biayai. Ya nggak apa-apa. Kita mencari pekerjaan yang bisa membiayai adik-adik kita. Tapi setelah itu dengarkanlah suara hati kita. Sebetulnya kita tidak hanya hidup kan tidak hanya mengejar uang. Kita harus mampu lah berkontribusi untuk negeri ini, dan jalannya itu kalau memang kita niat sama Allah dibukakan. Dan kenapa sulit ya untuk mengikuti jejak orang 1-2? Kalau saya ditanya gimana ya? Karena menurut saya Allah itu menciptakan manusia itu unik.
masing-masing uniqueness inilah yang membuat kita punya jalan masing-masing. Kebetulan jalan saya di sini ya, kebetulan nanti jalannya Anissa, Isra maupun Alan maupun Rizky itu beda-beda. Tapi yang penting tadi, nggak usah mengejar rezeki tapi mengejar kemuliaan. Nanti rezeki itu datang sendiri. Karena kalau kita percaya sama yang di atas, yang membuat kehidupan kita, binatang melata saja kan dijamin rezekinya. Apalagi kita manusia yang diberi Allah akal sehat. Mudah-mudahan menjawab pertanyaanmu ya. Terima kasih banyak Anissa. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Mumpuni atas jawabannya dan Mbak Anissa yang sudah bertanya. Yang kedua kita berikan kesempatan kepada Isra Lating. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Isra Lating dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya mau tanya Bu tentang peran kita mahasiswa teknika muda di masa sekarang dan untuk kedepannya. Jadi saya sebagai alumni SMK Muhammadiyah jurusan listrik punya satu peran yaitu mengembangkan keamanan untuk mahasiswa atau rakyat atau orang luar yang dimana tidak mengenal listrik agar mematuhi peraturan PUIL yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwa bagaimana peran kita nanti teknika muda khususnya di bidang elektro untuk menyebarluaskan peraturan ini, Bu. Mungkin Ibu bisa sedikit sharing buat kita bagaimana cara Ibu agar bisa berpartisipasi mengembangkan kemampuan kita kepada masyarakat. Mungkin itu saja Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Isra, bagus ya pertanyaannya. Begini ya, kita ini kan kuliah ya, tadi itu untuk mengerti atau memiliki kompetensi keteknisan. Nah, kompetensi keteknisan yang kita punya, yang kita sudah ada di dalam diri kita, ya memang kita punya peran untuk membagi itu kepada masyarakat atau orang-orang yang tidak mengetahui. Saya ambil contoh gitu ya. Dulu Pak Iskandar suami saya tahun 79 datang ke desa terpencil gitu ya. Datang ke desa terpencil, terus kemudian ya adalah program listrik, dia masih mahasiswa ITB waktu itu, dan mungkin karena juga namanya juga mahasiswa ya, waktu membuat listrik itu mungkin orang-orang tidak tahu atau mungkin belum komplit penjelasannya, ada yang kesetrum, mati gitu. Wah, ini kan sebuah pengalaman yang luar biasa gitu ya. Nah, saya yakin kalian tentunya bisa lebih paham dan tahu bagaimana protokol yang harusnya diberikan kepada penduduk bahwa listrik itu aturan mainnya seperti apa. Kalian misalnya harus hati-hati. Kan dulu ada tulisan levensgevaar gitu ya, bahasa Belanda itu, kalau bahasa Jawanya sing demek mati. Itu salah satu cara gitu. Cara sosialisasi agar orang berhati-hati, tidak sembarangan. Karena kita bicara listrik itu kan sebetulnya high technology. Tetapi kenapa mikrohidro itu bisa difahami oleh penduduk desa? Karena sebetulnya kan teknologi yang terbaik adalah kalau kita mampu membawa serendah-rendahnya didekatkan kepada kemampuan rakyat. Nah, itulah tugas para teknika muda. Ya. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaanmu ya. Tapi bagus pertanyaannya. Terima kasih Isra. Monggo Pak, ini ada Alan. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Alan Seftian, silakan. Masih mute, Mas Alan, masih mute. Mute. Oke, sudah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Seftian dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa menanamkan dan meyakinkan pada mahasiswa teknika muda agar bisa menjadi jiwa patriotnya kita itu tumbuh agar bisa berkontribusi untuk negara gitu. Menanamkan. Oke,
Berat nih pertanyaan tapi bagus ya. Bagaimana meyakinkan? Anda tentunya kan sekarang ini dirahmati Allah ya. Banyak sekali itu YouTube atau apapun informasi-informasi yang bisa kalian share dan berbagi. Disinilah kita betul-betul memilih. Karena pendidikan formal kita mengisi otak kita ya untuk mampu mengabsorb, mencari sebanyak-banyaknya, mengeksplor gitu. Tapi jangan lupa juga gunakan hati untuk mengimplor apa yang belum dikembangkan ya. Nah, di situ Anda tentu harus mampu ya mencari hal-hal positif yang Anda pelajari, yang Anda lihat dari mungkin orang di sekitarmu, fenomena alam yang baik, terus kemudian ada tokoh-tokoh inspiratif yang bisa kalian pelajari sejarahnya, riwayat hidupnya, dan itu sebetulnya menjadi sebuah alat atau tools yang paling relevan dan paling powerful untuk mengajak teman-teman itu. Makanya saya dulu kan kenapa selalu mengajak anak-anak teknik ya. Kebetulan dulu ada dari Jogja tuh 7 anak gitu. Iseng-iseng saja membuat grup diskusi, terus datang ke rumah ngobrol, tukar pikiran dan sebagainya gitu. Mereka tentunya naik kereta api bayar sendiri gitu ya, tapi makan, tidur sama kita gitu. Dan kebetulan kita punya padepokan. Karena mungkin pernah dengar ya, Kanjeng Sunan Kalijaga itu yang menyebarkan agama Islam mengatakan kumpulono wong kang apik. Jadi kumpullah bersama orang-orang yang punya visi, yang punya keinginan untuk membangun negeri ini. Nggak apa-apa anak muda menikmati hidup, saya sepakat gitu ya. Saya kadang suka ya bermain media sosial, tapi manfaatkanlah itu di jalan yang benar, yang bisa nilai tambah, sehingga apa yang kau lakukan itu betul-betul memberi manfaat. Dan itu kalau dilakukan dalam grup ya lebih menyenangkan. Nantinya ini saya cerita aja. Dulu saya punya grup namanya grup Flintstone waktu kuliah ya, asal nama aja lah pokoknya, karena itu kan lucu tuh Flintstone, tuh keluarga Flintstone. Bayangkan sekarang semua sudah tersebar, ada yang jadi direktur di BI, ada yang jadi apa dan sebagainya. Tapi semuanya masih punya cita-cita yang sama. Ingin memperbaiki negeri ini dengan caranya masing-masing. Dan mudah-mudahan nanti ya Mas Alan bisa lah punya tips-tips dan teman-teman sehingga bisa berbagi dan sharing untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Bagus pertanyaannya Mas Alan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya ada Rizky Darmawan Syah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rizky Darmawan Syah dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin menanyakan, kan itu kan programnya menerangi desa-desa yang terpencil tentu. Betul. Bagaimana kalau ada desa-desa terpencil itu seperti masih menerapkan adat mereka, Bu? Jadi tidak malah menolak sebenarnya. Itu gimana Bu solusinya? Menarik, pertanyaanmu pas banget. Kita pernah punya pengalaman ya dengan anak-anak mahasiswa arsitektur itu, kebetulan mereka inilah memanfaatkan waktunya untuk menjelajah daerah-daerah terpencil. Ketemulah daerah di Flores namanya Wairebo. Kamu bisa Google. Itu to my surprise gitu ya. Dia tidak mau listrik. Ketua adatnya mengatakan, saya takut nanti penduduk yang ada di sini akan terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Ya kan kita hargai. Gak apa-apa. Jangan dipaksa. Karena itu keinginan yang mendalam. Hal yang sama pun juga dulu sempat jadi bahan diskusi buat kita. Waktu kita melistriki desa terpencil di Jawa Barat, dulu masih 9 jam Mas, saya jalan kaki. Ya. Itu desa adat yang sangat kuat, dibilangnya Baduy luar ya. Dan dia nggak mau. Ya kita nggak masalah. Tapi dengan berkembangnya waktu, dia akhirnya memiliki listrik. Tetapi ketua adat itu punya aturan-aturan main yang mereka jauh lebih hebat lah dari kita gitu ya. Ya let them do it gitu. Biarkan mereka mengatur aturan-aturan itu, membuat aturan-aturan itu. Sama kasusnya dengan Baduy sekarang. Baduy kan nggak mau dilistriki, jangan dipaksa. Karena sebetulnya mereka selalu bilang kan kita, aduh kasihan, yang harus dikasihan itu kalian. Kalian apa-apa harus mengeluarkan uang,
kalian takut dengan COVID, kalian takut dengan ini itu, makanan tercemar gitu ya. Sementara di Badugala kami aman-aman saja, COVID nggak ada yang masuk, makanan tersedia. Toh dari nenek moyang kita dulu nggak mengenal pizza, tapi kita tetap sehat hidup, menikmati alam yang selalu masih bersih, jauh dari polusi gitu ya. Jadi itu kita harus menghargai local wisdom, kearifan lokal itu kita hargai, jangan pernah dalam yang memaksakan. Terima kasih banyak Rizky, it's good question. Monggo Pak, ini baik, terima kasih. Silahkan Mas Akbar, langsung. Asik nih anak-anak dari UMJ ini, aktif semua bertanya, saya senang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Akbar Andi Putra dari Kafilah 21 Abdul Mukti, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Izin bertanya Bu, kan Bu, mengapa di Indonesia ini dari segi penerangan dan infrastruktur tidak merata hingga pelosok negeri? Apakah pemerintah tidak ikut peduli seperti Patriot Energi ini? Karena pelosok negeri ini banyak kurang penerangan Bu, seperti di daerah saya di Lampung Barat, di Provinsi Lampung itu, di Kecamatan Suwoh itu Bu, dari penerangan itu tidak ada dari pemerintah juga Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Akbar. Kalian kalau melihat film tadi itu ya, kalian tahu banget kan seperti apa gitu, ya bisa dibayangkan lah, itu Lampung loh yang nggak terlalu jauh. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor. Pertama, negeri kita ini besar banget. Kedua, kemampuan pemerintah untuk memberikan prioritas melistriki desa-desa waktu dulu itu tidak seperti yang kita harapkan. Artinya mereka lebih mementingkan yang satu dan lain hal. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan prioritas masing-masing. Makanya kenapa IBK itu berusaha untuk melistriki daerah-daerah yang tersentuh oleh pemerintah, karena itulah salah satu bentuk kontribusi kita sebagai rakyat yang kebetulan dirahmati Allah ya, ada teknologinya, terus kita bisa mencari dana. Itu pun juga sekarang juga nggak gampang gitu kan ya. Nah, hal lain ini juga mungkin untuk anak-anak semua harus diperhatikan ya, karena ada mismanagement dari sistem cara kita membiayai pembangunan itu. Saya nggak usah ngomong lah, kalian sering baca lah di koran, di media sosial dan sebagainya. Uang untuk rakyat kaum du'afa aja dikorup gitu ya, apalagi untuk infrastruktur. Nah ini yang menyedihkan, tapi harapan saya, mimpi saya bahwa nanti di generasi kalian itu sudah tidak ada lah. Korupsi itu hanya sejarah. Yang ada adalah mencari kemuliaan hidup, memiliki harga diri sebagai bangsa yang besar, bangsa emas yang kita cita-citakan nanti pada saat 2045. Karena otak-otak kalian adalah otak-otak orang hebat, yang cerdas, dan dengan akhlak serta moral yang baik. Sehingga sebuah kegiatan yang namanya korupsi itu adalah sebuah kegiatan yang sangat hina, yang tidak akan dilakukan oleh generasi kalian. Itulah yang nanti membuat Indonesia ini bisa semua terlistriki dengan gampang, karena uang itu tersedia. Selama uang itu digunakan di jalan yang benar dan tidak dikorup. Terima kasih Akbar, bagus pertanyaannya. Baik, ya terima kasih. Kemudian ada Mas Muhammad Yudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi ini ya? Yudis, oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yudhistira Pujiandi dari Kafilah 2, Prodi Teknik Elektro. Alhamdulillah Bu, saya sudah aktif dalam aktivitas relawan untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan utamanya. Saya ada satu pertanyaan yang timbul dalam diri saya, yakni saya masih bimbang di satu hal, apakah lebih baik mengejar kesuksesan untuk mencari uang agar dapat banyak membantu orang lain, atau lebih baik memulai dari sekarang dengan membagi waktu untuk fokus dengan kesuksesan dan kemanusiaan. Seperti itu Bu. Oke, wah ini luar biasa ya kalian, Mas. Orang hidup itu kan seimbang, ya. Kalau punya kemampuan untuk menjalankan dua-duanya, kenapa enggak? Saya dulu waktu tingkat 1, saya membantu lembaga namanya Helping Hands. Di setiap waktu kosong saya datang ke desa,
ngomong dengan petani, berusaha menerapkan ilmu yang didapat, ada namanya usaha tani gitu ya. Jadi petani itu diajari memanage, mengelola keuangan, terus kemudian juga diberi tambahan pekerjaan bagi ibu-ibu petani yang waktu itu tidak full time membantu suaminya di sawah, sehingga dia ada pekerjaan kerajinan yang satu dia nyulam itu untuk membuat kayak sarung bantal gitu ya, yang ngasih sulaman itu dapatnya 25 perak. Nah kalau dia bisa mengerjakan 10 dapat 250 rupiah. Zaman itu loh ya, jangan kamu lihat zaman sekarang, kamu lahir aja belum, direncanakan juga belum gitu ya, Mas Yudis ya. Nah kalau kamu bisa menyeimbangkan antara kegiatan sekolah dengan kegiatan lain, itu artinya kamu sudah berusaha mengasah kolbumu. Hatimu sudah kamu siapkan untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Itu lebih enak nanti kalau pas sudah kerja, gampang banget karena Anda sudah terbiasa berorganisasi, sudah terbiasa mengorganisir diri untuk menolong orang dan sebagainya. Wah itu sebuah kesempatan yang jangan pernah dilewatkan gitu. Selamat untuk Yudis, saya senang banget dengar ada anak-anak muda seperti itu. Mudah-mudahan terus istiqomah dan jangan lupa kalau ada apa-apa bisa lah kontak kita gitu ya. Saya tuh ada di Instagram saya, langsung DM saja. Itu nanti kita bisa diskusi lebih banyak kalau ada kegiatan-kegiatan bersama. Terima kasih Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Abdul Aziz Albani. Silakan Mas Abdul Aziz. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Albani dari Kafilah 21, saya Prodi Teknik Elektro. Saya izin bertanya Bu, di daerah saya kan sudah banyak kawasan industri nih. Nah, saya izin bertanya, tanggapan Ibu tentang industri yang sudah memasuki era global 4.0 itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Kamu daerah mana sih? Bekasi Bu. Wow, luar biasa ya. UMY ini luar biasa ya. Tadi saya lihat ada yang dari Lampung, dari Bekasi, dari mana-mana ya. Melting pot yang global sudah Bu. Iya. Iya, untuk anak-anak belajar Pak. Jadi keren banget ini datangnya dari mana-mana. Emang ngetop sih kalau UMY. Jadi gini, kalau Anda minta saya untuk berbicara soal industri ya, tentunya ini akan agak berbeda dengan yang ada di mainstream. Saya ambil contoh. Di dalam mengelola sumber daya atau resources itu ada 3 hal yang penting. Ya. Kita perlu teknologi, kita perlu finansial, dan kita perlu kemampuan manajerial. 3 hal ini yang harusnya dibawa ke desa untuk mengelola sumber daya alam setempat demi kemakmuran rakyat bersama-sama. Jadi inilah yang kita sebut sebagai sebuah investasi berpartner dengan masyarakat, berkolaborasi ya, melibatkan mereka sehingga kemakmuran juga bisa dinikmati bersama-sama dengan rakyat. Investasi yang mencari kebermanfaatan atau benefit. Sementara mainstream industri yang kamu lihat di Bekasi, mainstream lah pokoknya saya bilang di dunia ini, orang punya teknologi, punya finansial, kemampuan itu ya, punya kemampuan manajerial juga. Ketiga hal ini gabung jadi satu. Datang ke desa, ke sebuah daerah, ambil resourcesnya, rakyat ditinggalkan. Disitulah muncul yang namanya kemiskinan. Jadi sebetulnya kemiskinan itu simptom, karena akar masalahnya adalah rakyat dipisahkan dari sumber daya lokal. Saya pernah di Setu, sedih banget saya. Karena apa? Kita membantu masyarakat mempertahankan lahan pertaniannya. Karena didesak kiri kanan oleh real estate, oleh pabrik, oleh macam-macam. Akhirnya terpaksa nih saya beli lah ya lahan itu agar bisa dipertahankan. Toh ternyata di sekelilingnya itu sudah terlanjur jadi real estate dan pabrik. Akhirnya dikerok segala macam, kita tuh jadi kayak di pulau terpencil yang tidak tahu ada apa-apa. Ini harusnya pemerintah turun tangan. Karena industri yang baik adalah industri yang mampu mensejahterakan, bukan industri yang menyengsarakan. Saya kira itu menjadi bahan pikiran kalian ya. Betul-betul difikirkan. Industri yang mensejahterakan yang seperti apa? Tentunya kalian tahu lah bahwa tidak menghancurkan resources ya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam,
ya, yang kita tahu pasti bahwa ini secara berkelanjutan akan memberikan kesejahteraan buat semuanya, bukan hanya golongan tertentu. Mungkin Abdul Aziz paham ya maksud saya seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak, bagus pertanyaanmu. Baik, berikutnya ada Mas Ahmad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Ahmad Syarif Maksum dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu menemukan dasar Ibu untuk membantu masyarakat di Indonesia yang entah kurang listrik. Nah, itu bagaimana Bu, dan bagaimana Ibu mantap dengan akan hal itu untuk menjalaninya gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ahmad ya. Panggilnya Ahmad atau Syarif? Ahmad. Maksum Bu. Oh, malah yang terakhir ya. Oke, Maksum. Bagus tuh artinya Maksum. Alhamdulillah. Jadi begini. Tadi itu kan pertanyaanmu itu betul-betul harus harus dijawab dengan benar gitu, sehingga nanti jalan kalian juga benar. Memang dari kecil saya tuh sudah berpikir ingin berada bersama-sama masyarakat. Oke? Sehingga sebelum ketemu suami saya pun saya berada di desa, cuman programnya lain. Saya juga tidak hanya di desa, tapi juga ngurusi low cost housing, rumah murah untuk rakyat kecil di daerah kumuh. Jadi daerah kumuh kita perbaiki agar mereka bisa hidup layak dan bersih lingkungannya. Yang penting kan nggak usah mewahnya, yang penting bersihnya. Dimanapun juga ada jamban yang benar gitu ya. Pokoknya bersih saja dan sehat. Tapi kemudian ketemu suami saya, alumni ITB, yang kemudian dia sangat concern dengan melistriki desa-desa terpencil. Ya kolaborasi itu yang kita pakai untuk tidak hanya sekedar memberi infrastruktur, tapi juga membangun masyarakatnya. Karena sebetulnya ya Maksum, yang namanya apapun teknologi atau apapun itu hanya alat, tools. Tapi yang penting bagaimana kita menyiapkan hati kita. Kok bisa Bu? Oh, kok nekat ke sana? Itu yang namanya panggilan. Ya. Tapi percaya sama saya, kalau kamu berbuat baik sekali saja, kamu pasti akan addicted atau ketagihan. Jadi yang belum berbuat baik, cobalah berbuat baik satu saja, sekali saja. Lihatlah nanti reaksi orang-orang itu. Itu akan membuat kamu ketagihan. Dan itu sumber kebahagiaan yang tidak bisa dirupiahkan seberapapun besarnya. Dan kamu harus yakin, kalau kita memilih jalan ini, Allah pasti memberi jalan. Makanya jangan takut. Di setiap persoalan itu Allah hadir untuk kita. Dan aku sudah mau 60 tahun ya, cucuku udah 3. Jadi saya tidak hanya sekedar ngomong ngawur gitu. Tapi ini saya jalani dalam kehidupan saya yang sudah lebih dari setengah abad tersebut. Jadi kamu harus yakin bahwa jalan ini yang akan saya tempuh. Wes boh piye pasti nanti Allah hadir untuk menolong saya. Itu ya Maksum, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Kemudian ada Mas Hamzah Imawan. Iya Pak, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamzah Imawan, saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu pernah terjatuh dalam berkiprah di passion Ibu, dan bagaimana Ibu bangkit dan terus berdiri hingga saat ini? Terima kasih. Semoga bisa menjadi motivasi kami bersama. Amin, amin Hamzah. Ini ya, setiap orang itu kan nggak ada yang sempurna, pasti mengalami naik turun. Tapi kondisi terpuruk yang pernah saya rasakan adalah waktu kita berdua sama suami diculik di Aceh oleh GAM. Itu betul-betul buat saya itu ujian terbesar yang membuat saya berpikir bahwa bener nggak sih ini jalan yang kita tempuh gitu. Tapi itu sudah lama sebetulnya, kan 2008 kejadiannya. Dan itu saya sempat waktu berada di hutan pakai dirantai kaki, tangan dirantai, terus saya ngeliat suami saya dipukul sampai jatuh, terus wah kayaknya ini apa bener ya. Tiba-tiba saya teringat omongan teman-teman yang
yang nawari saya pekerjaan di luar negeri gitu ya. Ada yang dulu namanya IUICN di Swiss. Wah, kan enak banget tuh di Swiss, gajinya $5.000, terus alamnya cantik, masyarakatnya nggak aneh-aneh, mikirnya begitu. Tapi kemudian saya mikir lagi, lah kita ini dilahirkan di Indonesia, pasti Allah itu punya rencana kenapa dilahirkan di negeri yang seperti ini. Ini adalah ladang ibadah. Negeri kita ini ladang ibadah, sehingga kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya. Dan itulah kemudian yang menurut saya harusnya kita lakukan. Terus kalau apa tadi pertanyaanmu tuh menarik banget gitu. Ada lagi yang membuat saya kadang-kadang suka agak pusing gitu ya. Ini karena kita ini kan bukan pegawai negeri, juga bukan swasta yang mencari keuntungan, tapi kita berkegiatan dengan masyarakat di mana kehidupan itu ditentukan oleh kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga ada yang namanya nanti itu semacam manajemen fee gitu. Yang itu bisa menghidupi para staf, para insinyur kita, menghidupi kantor dan sebagainya. Termasuk kehidupan saya juga. Gitu. Ada masa di mana tiba-tiba bagian keuangan itu telepon, Bu, nanti gaji orang-orang ini, uang tabungan dari kegiatan itu hanya bisa sampai bulan Februari, maaf. Dia nelpon bulan Desember. Kepala saya langsung pening gitu, Masya Allah, gitu ya. Gimana ini nanti gajian berikutnya? Itu sering datang. Saya kemudian merasa malu sama Allah. Saya astagfirullahaladzim, betapa sombongnya saya. Ya, sombong itu kan jubahnya Allah. Nggak boleh manusia sombong. Kenapa saya harus khawatir? Sementara binatang melata pun dijamin rezekinya sama yang Maha Kuasa. Dan saya punya keyakinan di setiap persoalan yang sulit Allah itu hadir. Astagfirullahaladzim, saya malu sendiri gitu ya. Inilah yang saya katakan posisi-posisi yang jatuh terus kemudian sempat bangkit lagi. Kuncinya satu, kalau kita punya iman dan yakin bahwa senario yang terindah yang selalu diberikan oleh Allah ke kita, itu membuat kita tidak usah pernah khawatir. Kalau kita jatuh pun bangun. Nyatanya saya udah mimpi, pasti aku akan dibunuh sama suamiku nih ya, karena diminta uang 500, awalnya minta 2 miliar untuk tebusan gitu. Siapa yang mau nebus? Kita berdua, gitu? Nggak ada gitu. Akhirnya saya dibebaskan untuk cari uang, saya temukan 500, kita negosiasi. Minta orang Aceh sebagai penterjemah itu karena menggunakan bahasa Aceh gitu. Dan kita sampai sekarang masih hidup, udah 2008 loh itu, berarti sudah 13 tahun yang lalu. Dan saya kalau ingat itu astagfirullahaladzim gitu ya, bersyukur bahwa Allah itu memberi cobaan, the ultimate ya, cobaan yang Allah itu sebetulnya menguji kita juga. Bener nggak sih kamu ya betul-betul ingin kerja untuk rakyat atau hanya gaya-gaya biar dianggap gimana gitu? Ya enggak gitu. Jadi ada mas, up and down itu ada, dan yakin Allah menciptakan bahagia, susah, ya, menciptakan miskin, kaya, dan ingat, ada kan surat Al-Insyirah, atas kesulitan itu ada kemudahan, ya. Jadi nggak usah khawatir. Itu aja Hamzah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Hamzah Imawan atas pertanyaan, dan terima kasih pula kepada Ibu Tri Mumpuni yang telah menjawab. Kebetulan karena ini waktu juga sudah hampir berakhir gitu Bu. Mungkin yang menarik fakta-fakta yang tadi disebutkan oleh Ibu Tri Mumpuni ya, yang ingin juga saya klarifikasi ya, terakhir sebelum kita tutup. Ternyata elektrifikasi di Indonesia ini masih ya Bu ya, masih jauh dari ideal mungkin ya Bu. Karena yang kita lihat di sisi kalau di teknik elektro kan kita bicaranya dari data ya Bu. Dari data pemerintah itu tahun ini saja elektrifikasi sudah mencapai 99,5, lebih dari itu ya. Jadi tidak ada 1% dari wilayah Indonesia yang tidak teraliri listrik, itu data dari pemerintah. Dan tahun 2022 ini diharapkan elektrifikasi di Indonesia 100% Bu. Nah ini saya cukup shock juga ya dengan adanya data-data yang tadi Ibu sampaikan. Memang tidak sesuai kenyataan ya Bu ya? Atau bagaimana? Ini Pak Nonsewin tuh anak-anak juga gitu ya. Jadi ini maaf nih yang bertanya kan masih banyak. Nanti langsung tanya ke DM ke saya aja deh. Insya Allah nanti aku jawab gitu ya.
saya di Instagram selalu on. Kalau WA pusing karena banyak sekali itu WA dan nggak menarik. Kalau buka Instagram itu menarik. Ini Pak, nun sewu. Tadi kan saya sudah bilang ke Bapak, ke anak-anak juga. Definisinya Pak yang harus diperbaiki. Dilistriki hanya 6 jam itu dianggapnya sudah terelektrifikasi. Buat saya enggak. Kalau Bapak nggak usah jauh-jauh, harus ikut saya aja ke Cianjur Pak, masih banyak tempat yang belum menikmati listrik. Di Garut Selatan masih banyak Pak, jadi ya nggak apa-apa lah, kan pemerintah harus kelihatan baik ya. Jadi ya dianggap 99%, oke lah percaya saja, tapi ya kita harus tetap melihat realitas di lapangan. Kasihan rakyat kita nanti. Tapi itu pemerintah tidak hanya pemerintah Indonesia sih Pak, waktu kami di Filipina, saya kan IBK itu tim ya, saya suami itu para engineer kita diminta membantu di sana, itu sama juga, mereka malah lebih keren Pak, bilangnya 100% Filipinos electrified. Pas saya datang ke desa-desa, Masya Allah, besok kayak ngapus sini gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin birokrasi kan harus begitu Pak. Ya mudah-mudahan anak-anak tidak seperti itulah. Mbak Nuwun Pak, terima kasih banyak untuk anak-anakku semua, aku seneng banget bisa ketemu kalian dan saya tunggu DM kalian. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata memang seringkali ya data yang kita terima ya data di teori-teori Bu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah inilah mungkin tugas-tugas dari teknika-teknika muda dari UMY ini untuk menjembatani itu ya, menjembatani gap ya antara kebutuhan dari masyarakat dengan teori-teori dan keilmuan yang mereka dapatkan di dunia kampus ya. Karena memang ini menjadi masalah ya, mungkin nanti ketika kalian mendapatkan teori-teori di kampus ya, penerapannya itu ya mungkin menjadi satu masalah juga ya, penerapan untuk menjadikan itu solusi bagi permasalahan di masyarakat, itu yang menjadi gap ya antara kebutuhan di masyarakat dengan teori-teori yang diajarkan di kampus. Itu menjadi masalah klasik di dunia pendidikan kita ya. Dan Ibu Tri Mumpuni sudah menjawab ya dengan sangat baik ya permasalahan besar tadi ya, permasalahan klasik pendidikan kita, yaitu bagaimana teori-teori yang ada di kampus ini bisa diterapkan di dunia nyata sebagai solusi bagi masyarakat ya. Kalau tadi solusinya adalah dengan menerapkan PLTMH di desa-desa, tidak hanya secara teknologi tapi kemudian mendampingi masyarakat agar dengan PLTMH itu kemudian memberdayakan ya secara ekonomi dan menjadikan masyarakat di desa tersebut menjadi makmur. Saya kira itu yang bisa kita eksplorasi pada pagi hari ini. Sangat menarik apa yang tadi sudah disampaikan dan dari diskusi yang sudah kita jalani ya selama kurang lebih 1,5 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memoderatori sesi webinar pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan harapan kita semua ya dari tema yang tadi diangkat, peran teknika muda menuju Indonesia Emas 2045, ini benar-benar bisa menjadi kenyataan. Teknika-teknika muda UMY ini bisa menjadi generasi penerus yang memiliki visi yang unggul ya, dan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia di tahun Indonesia Emas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.